Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, kita ketemu kembali pada pelajaran IPA, masih tetap pada bab listrik statis. Mari kita buka buku paket kalian pada halaman 224, yaitu tentang indikator yang dibicarakan, yaitu hubungan antara besar gaya listrik yang ditimbulkan oleh besar muatan listrik dan menentukan arah garis gaya listrik. Anak-anak, sebelum kita bahas, kemarin kita telah kita bahas tentang interaksi antar muatan listrik. Maka pada kesempatan ini adalah kita menentukan berapa besar gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Salah satu ilmuwan yang membicarakan ini adalah ilmuwan Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb. Beliau dengan menggunakan alat neraca puntir telah bisa merumuskan tentang besarnya gaya Coulomb ini. Besarnya gaya Coulomb ini diumpamakan jika ada dua muatan Q1 dan Q2 sama-sama positif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak. Jika muatannya berbeda, satu plus dan satu negatif antara Q1 dan Q2, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Kedua muatan itu saling mendekat. Oleh karena itu, besarnya Coulomb bisa ditulis dalam pernyataan bahwa besarnya gaya tolak-menolak maupun tarik-menarik sebanding dengan besar muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dari pernyataan itu bisa ditulis dengan rumus F sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb, gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian Q-nya muatan listrik, satuannya Coulomb, kemudian R kecil itu adalah jarak antar muatan, lambangnya M kecil, kemudian K itu adalah konstanta yang nilainya sudah ditetapkan. Lebih jelasnya, jika nanti kalian ketemu soal tentang hukum Coulomb, maka perlu dilihat satuan. Satuannya itu ada dua. Jika dalam satu sistem, maka harus disatukan semuanya. Muatan dalam Coulomb, R dalam meter, maka gaya yang dihasilkan nanti Newton. Jika dalam satuan CGS, itu muatan dalam stat Coulomb dengan lambang stat C, jaraknya dalam senti, gaya yang dihasilkan nanti satuannya din. Baik anak-anak, dari sini Coulomb ini namanya diabadikan sebagai satuan muatan listrik karena beliaulah yang menyelidiki dan meneliti tentang besarnya muatan yang terjadi pada suatu benda. Contoh anak-anak, dalam suatu soal
Dua buah muatan masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan min 2 mikrokolom yang terpisah sejauh 1 cm dengan ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9. Ditanya berapakah besar gaya antara kedua muatan tersebut. Dari sini yang perlu diingat, ubah satuan-satuannya dalam satu sistem. Jika condong ke SI satuan besar, maka yang perlu dirubah di sini adalah satuan senti, yaitu jarak dalam satuan senti. Ini jadikan meter. Maka 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter atau 1/100 meter. Kemudian ada lambang mikrokolom. Mikro itu artinya 1/1 juta. Bisa ditulis 10 pangkat min 6. Kalau mikrokolom berarti 1/1 juta 10 pangkat min 6 kolom. Nah, dari sini ya diketahui Q1 menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang Q2-nya min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan R-nya menjadi 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya berapakah besar gaya kolom, nulisnya adalah F sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab, rumusnya F sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kemudian dimasukkan K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q satunya 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2 nya 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Nah, setelah masuk anak-anak, yang perlu dilakukan pertama adalah yang dalam kurung dipangkatkan. Maka jika pangkat ya perkalian berpangkat, jika 10 pangkat A kali 10 pangkat B itu sama dengan 10 pangkat A ditambah B. Jika 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B itu sama dengan 10 pangkat A dikurangi B. Jika 10 pangkat A dipangkatkan lagi B, maka hasilnya adalah 10 pangkat A kali B. Sehingga 10 pangkat min 2 kuadrat itu ketemu 10 pangkat min 2 kali 2 menjadi 10 pangkat min 4. Nah, sehingga ditulis lagi di bawahnya itu. Setelah itu baru langkah ketiga, yang angka dengan angka ini dikalikan ya. Antara 9 kali 3 kali 2 ya, itu dikalikan sehingga menjadi ya demikian 9 kali 3 kali 2 ya. Yang berpangkat nanti dikalikan 10 pangkat 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, selanjutnya setelah dikalikan
Yang 9 kali 3 kali 2 itu adalah ketemu 54 ya. Kemudian yang berpangkat 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 10 ya, pangkatnya 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Lah, yang min 6 dengan min 6 kan min 12 ya, min 12 ditambah 9 maka ketemu pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dibagi bawahnya 10 pangkat min 4 maka sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi ketemunya yang atas itu 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 ya, itu sama dengan 10 pangkat min 3 dikurangi min 4 sehingga ketemu 10 pangkat plus 1 karena min 3 min ketemu min itu jadi plus maka 10 pangkat min 3 jadi pangkatnya ya min 3 plus 4 sehingga ketemu 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat min 1 itu adalah 10 pangkat 1 itu adalah 10. Sehingga 54 kali 10 ketemunya 510 Newton. Itu anak-anak. Jadi pada soal ini memang kategori agak sulit, tetapi kalau kita lakukan pelan-pelan dengan prinsip dengan angka baku ya. Ya, jadi ada soal kalimatnya itu angka-angka berpangkat. Kita gunakan aturan itu. Baik, untuk selanjutnya jadi lebih jelasnya nanti kamu baca lagi buku paket kalian halaman 224 ya sampai dengan 228. Masuk yang ketiga yaitu medan listrik. Kita tahu bahwa sebuah benda yang bermuatan apabila didekatkan pada benda lain yang bermuatan maka akan timbul ya, mungkin tertarik, mungkin ditolak. Hal ini menandakan bahwa di sekitar muatan listrik terdapat medan listrik. Jadi medan listrik itu apa sebenarnya? Ya, bisa ruangan, bisa daerah. Jadi ruangan di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Itu medan listrik. Nah, medan listrik ini bisa dilihat ya, bisa digambar yang dinyatakan sebagai garis gaya ya, garis-garis gaya listrik dengan arah ya. Catatan ini cara menentukan jika muatan listrik itu positif maka digambar anak panahnya keluar. Kemudian ini menunjukkan bahwa arah garis gaya listrik pada benda bermuatan listrik positif itu meninggalkan muatan. Sebaliknya jika muatannya negatif itu digambar anak panahnya masuk. Ini menunjukkan bahwa arah garis gaya listrik yang negatif
itu menuju muatan. Jadi yang positif meninggalkan muatan, yang negatif menuju muatan. Nah, sekarang bagaimana jika ada dua benda bermuatan berdekatan? Misalkan positif dengan negatif. Maka di sini bisa digambar yang positif keluar, yang negatif masuk. Itu khusus yang muatan. Terus di antara muatan plus dan negatif, maka di situ tinggal meneruskan. Yang plus ditarik garis lurus menuju min. Kemudian atas bawah yang tengah lurus. Ini menunjukkan adanya gaya tarik. Jadi nyambung, menyatu. Jika plus dan plus atau negatif dengan negatif, maka muatan itu kita gambar anak panahnya karena positif ya meninggalkan muatan, yang kedua juga meninggalkan muatan, sementara yang di tengah dia tidak ketemu, tidak nyambung. Ini menunjukkan ada gaya tolak. Jadi antara dua muatan itu ada gaya tolak. Jika kebetulan ada penghantar yang bermuatan positif dan negatif, misalkan yang warna merah itu bermuatan positif, yang warna biru bermuatan negatif, maka garis gaya listriknya digaris ya, merupakan garis lurus dari positif menuju negatif. Ini anak-anak cara melukis garis gaya listrik ya, yang merupakan bukti adanya medan listrik. Nah, dari sini ya, ternyata medan listrik yang ada ini bisa menimbulkan kuat medan listrik. Ya, misalkan ada benda bermuatan listrik dengan lambang Q besar, kemudian ada benda uji yang mendekat dengan lambang Q kecil, ya, maka antara kedua muatan itu akan muncul kuat medannya dengan jarak R kecil. Nah, berapa besar kuat medannya? Di situ bisa ditulis bahwa besar kuat medan yang terjadi sama dengan besarnya gaya listrik yang ditimbulkan dibagi dengan besar muatan benda uji tadi. Ditulis dengan lambang E sama dengan F dibagi Q. Jika F itu rumus gaya kolom, maka diganti F-nya itu K kali Q besar kali Q kecil dibagi R kuadrat, itu F. Kemudian ada Q dibagi lagi Q kecil yang di bawah. Jika Q besar ya, Q kecil yang atas dan bawah itu sama, maka dicoret, maka menjadi kuat medan listrik rumus kedua adalah E sama dengan K Q dibagi R kuadrat, dengan ketentuan E-nya ya kuat medan, Q-nya muatan listrik, kemudian R jarak, F itu gaya kolom. Itu anak-anak. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita tambah sedikit anak-anak indikator ya 4 dan 5 tentang induksi listrik dan penerapan elektrostatis. Kita buka ya materi selanjutnya pada halaman
Mungkin kita buka ya selanjutnya. Kita harus tahu apa itu induksi listrik. Ya. Induksi listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika benda itu didekati oleh benda bermuatan listrik. Gambarannya seperti ini. Awalnya benda ini netral, min plus jumlahnya sama, maka ini bisa digambar, bisa tidak polos. Kalau benda ini digambar, maka gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, jika benda ini didekati benda bermuatan listrik, misalkan ada muatan positif, maka yang terjadi muatan min tertarik oleh benda bermuatan positif tadi, dan yang plus menjauh. Peristiwa inilah yang namanya induksi listrik. Jadi peristiwa pemisahan muatan listrik akibat didekati benda bermuatan listrik. Nah, di sini manfaatnya bahwa suatu benda itu bisa diberi muatan dengan cara induksi. Yang kemarin pertemuan pertama kita itu melakukan pemberian muatan dengan cara menggosok. Sekarang mari kita lakukan cara memberi muatan listrik pada benda dengan cara induksi. Tekniknya demikian. Satu langkahnya, benda awalnya netral, kemudian didekati, itu langkah kedua. Jika didekati, maka yang terjadi adalah peristiwa induksi. Nah, berarti pada benda ya, yang min sudah tertarik oleh muatan positif yang warna merah, sementara yang plus ini nanti langkah ketiga disentuh. Nah, kalau disentuh harapannya adalah bumi ini bisa memberi elektron, bisa juga menerima elektron. Kalau positif berarti bumi memberikan elektron, sehingga elektronnya masuk ke benda sehingga menjadi netral lagi. Nah, setelah netral maka bisa gambar itu polos, tidak ada muatan, yang ada hanya negatif ya pada benda itu. Begitu benda dijauhkan, maka benda akan bermuatan negatif. Ini anak-anak. Sebaliknya, jika benda bermuatannya didekati dengan benda bermuatan negatif ya, maka bisa kita lakukan ya, langkahnya awal sama, awalnya netral, kemudian didekati negatif, maka yang mendekat adalah muatan positif. Nah, yang terlihat dari gambar tadi, yang sesama jenis maka menjauh ya, menjauh. Setelah menjauh, langkah ketiga, benda itu disentuh. Ketika disentuh akan terjadi elektron pada benda itu masuk ke bumi. Jadi bumi sifatnya bisa penetral, bisa menerima elektron, bisa melepaskan elektron. Setelah elektron semua masuk ke bumi, benda muatan negatif yang merah itu dijauhkan, maka benda itu menjadi bermuatan positif. Ini anak-anak. Kesimpulannya, muatan listrik yang ada, muatan listrik yang dihasilkan pada benda itu berlawanan dengan jenis muatan listrik pada benda yang menginduksi. Kalau benda yang menginduksi itu negatif, maka muatan yang diperoleh adalah positif. Itu anak-anak. Nah, penerapannya
Ya, ini berlaku pada elektroskop. Prinsip kerjanya juga prinsip induksi elektroskop. Ya, prinsipnya adalah dengan proses induksi. Nah, apakah itu elektroskop? Sudah ada yang tahu elektroskop? Jadi elektroskop itu adalah alat untuk mengetahui apakah benda ini bermuatan listrik atau tidak. Jadi hanya untuk mengetahui apakah benda ini bermuatan listrik atau tidak. Nah, jadi elektroskop itu seperti ini gambar aslinya. Jika dilihat ini ada 3 bagian utama, yaitu kepala, ya, yang paling atas berupa lempengan. Kemudian yang tengah itu adalah konduktor atau badannya. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah foil atau yang dikenal daun elektroskop. Yang dilihat di situ adalah daun elektroskop. Ya. Sementara kaca itu hanya sebagai dinding pelindung. Nah, prinsip kerjanya demikian anak-anak. Jadi kalau misalnya awal, ya, posisi elektroskop itu yang digambar hanya kepala, kemudian penghantar sebagai badan, dan foil lempeng tipis, ya, berupa foil ini kertas aluminium yang tipis ditempel paling bawah. Nah, pada saat elektroskop seperti ini namanya netral. Ya. Jika elektroskop awalnya netral itu, ya, posisi foilnya menutup. Jika bermuatan listrik sama-sama membuka, baik itu didekati muatan positif, maka di foil akan ada separuh positif, separuh positif. Nah, ada 2 plus kanan dan 2 plus kiri. Nah, karena muatan sejenis maka foil membuka. Jadi elektroskop ini kalau dekati benda foilnya menutup, berarti benda yang dekatkan tidak bermuatan listrik. Kalau ada benda didekatkan di kepala elektroskop, kok foilnya membuka, berarti benda itu bermuatan listrik. Nah, sementara jika kita ingin memperoleh muatan listrik pada elektroskop dengan induksi, kita awalnya netral, kemudian didekati, maka terjadilah pemisahan muatan yang tidak sama akan mendekat di kepala, ya. Nah, di kepala karena benda yang dekatan plus, maka yang naik adalah elektron di kepalanya. Akhirnya foil membuka. Langkah ketiga disentuh. Ya. Langkah 3 disentuh seperti ini. Ketika disentuh, maka elektron di kepala, ya, ini akan turun, ya, masuk ke bumi melalui orang tersebut. Sehingga begitu dilepas, ya, maka foil akan membuka lagi dengan muatannya negatif. Jadi kalau benda yang menginduksi itu positif, maka pada foil akan menghasilkan muatan listrik negatif. Sama dengan yang pertama tadi. Ya. Selanjutnya, dari sini bisa disimpulkan bahwa muatan listrik yang akan dihasilkan pada elektrostastik, ya, selalu berlawanan dengan muatan benda yang menginduksi. Itu kata kuncinya.
Nek kata atau benda yang didekatkan itu positif, maka foil bermuatan negatif. Itu anak-anak. Yang terakhir pada pertemuan kali ini, peristiwa alam yang terkait dengan apa ini, petir. Mungkin kalian sudah tahu ya, peristiwa petir yang ada di alam. Kenapa kalau kamu perhatikan di halaman 232 ya, mengapa petir itu berbahaya? Apa sebenarnya anak-anak petir itu? Nah, ini orang yang pertama kali menemukan ya, melakukan suatu percobaan, melakukan penelitian bahwa petir merupakan gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Nah, kapan petir itu terjadi? Ya, pada umumnya ini sebelum hujan ya. Maka terjadi badai awan dalam kondisi netral ketika itu. Pada saat hujan, pada saat itu ya, terutama menjelang hujan, akan ada gesekan partikel-partikel awan dengan satu dengan yang lain terhadap udara. Jadi awan ini bergerak. Maka pada saat gesekan itu adalah ada loncatan elektron dari awan ke awan atau mungkin sebaliknya. Nah, apabila awan itu yang sudah bermuatan listrik mendekati sebuah gedung tinggi, maka muatan negatif pada dasar awan akan menginduksi bangunan gedung yang dilewati tadi. Nah, apabila muatan awan itu bertambah, gaya elektrostatisnya makin besar. Jika makin besar dengan bangunan yang cukup tinggi tadi, maka terjadilah loncatan, pelepasan muatan elektron ya secara tiba-tiba dan menghasilkan bunga api listrik yang sangat besar. Itulah yang namanya petir. Nah, ketika loncatan muatan melalui udara yang dihasilkan ya, itu akan ada cahaya sangat kuat dan panas yang melewati udara itu, yang menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak menghasilkan bunyi ledakan yang menggelegar. Nah, itulah guntur anak-anak. Jadi pada peristiwa petir itu ada gemuruh ya. Ada yang terlihat cahaya. Jadi ada kilat itu yang berupa cahaya, ada suara yang namanya guntur. Dua ini terjadi bersamaan. Tapi kenyataan yang terlihat adalah petir dulu, baru gemuruh. Mengapa ini terjadi? Karena kecepatan cahaya itu jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Secara garis besar bahwa petir itu adalah loncatan bunga api listrik dari awan ke awan, dari awan ke bumi, atau dari bumi ke awan. Ya, gambaran secara pelan seperti ini. Ada bangunan yang netral. Jika muatan listrik itu maka menginduksi. Setelah itu ada loncatan muatan seperti ini. Ini secara pelan. Jika sebenarnya, maka peristiwanya seperti ini.
Coba perhatikan. Ya, langsung secara cepat. Inilah kilat. Bagaimana untuk mengamankan sebuah bangunan itu supaya tidak tersambar petir? Maka harus dipasang alat namanya penangkal petir. Yaitu dipasang logam runcing yang dipasang di atas, kemudian disalurkan ke bumi, kemudian ada lempeng tembaga ya yang ditanam. Nah, alat itu namanya penangkal petir. Jika kondisi awal itu netral, ini bisa digambar, bisa tidak. Kalau digambar min plus itu berdekatan. Kemudian jika ada muatan listrik, maka dia akan langsung menginduksi. Setelah itu ada muatan listrik yang ada di awan itu dinetralkan. Kalau negatif, maka elektron akan mengalir ke bumi. Jika positif, maka bumi akan memberikan elektron sehingga awan itu menjadi netral. Ini prosesnya Nana. Sehingga bangunan itu menjadi netral kembali. Itu sementara pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Maka pada pertemuan ini saya coba soal yang sama dengan contoh hukum kolom. Ini nanti kamu coba lakukan penyelesaiannya dengan kalimat yang tertera pada slide ini. Anak-anak, itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kurangnya nanti bisa kita diskusikan, bisa saling mengirim informasi melalui WhatsApp ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.